DKM Musolah Al-Islah As'adakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, berkahkan rizkinya, senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalankan tugas di era modernisasi sekarang ini. Kenapa sekarang doanya yang mendoakan kiai itu banyak sabar? Ya karena ngajak umatnya susah. Tidak gampang ngajak umat kepada jalan kebenaran. Tidak gampang ngajak umat sehari 5 kali untuk nengok masjid. Barangkali kalau sering ditengokin makan, kalau ada lampu padam satu, meren ketahuan ada yang laporan gitu. Barangkali kalau jamaah sering nengok masjid mah atau musola, keran patah satu mungkin ketahuan gitu. Kan pamarbotnya tidak selamanya standby di masjid, ya kan gitu ya. Ada mungkin tidurnya, ada istirahatnya, atau urusan pribadi dan lain-lain. Maka ini hal sederhana saja, simple sederhana. Kadang-kadang ngajak ke masjid orang dengan jalan kebaikan, dengan azan 5 kali satu hari, baru juga adzan, baru juga qomat, ujung-ujungnya tidak berangkat, udah qomat. Gak enak ini kalau masbuk terus, ya di rumah lagi jadinya. Tapi coba kalau di masjid ada yang aneh-aneh. Saya mah perbandingannya ngambil di FYP TikTok aja, karena sekarang digital itu harus dijadikan manfaat mungkin ya. Harus dijadikan seluruh aspek apa itu alat komunikasi atau media sosial itu yang baiknya mah diambil. Banyaklah gitu. Orang yang mungkin di luar jam adzan nyanyi-nyanyi di masjid, sok pasti minimal tetangga sebelah sekitar mah pada nengok ke masjid. Aya naon ya, naon ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Jam berapa ini? Nyanyi-nyanyi segala macam. Atau jangan nyanyi-nyanyilah yang perbuatannya di luar atau bertolak belakang dengan kegiatan sarana agama. Waktu azan duhur jam 12, ada anak tiba-tiba azan jam 10. Minimal ada 2 orang, 3 orang yang nyamperin. Bocah mana lu? Jam 10 udah azan. Tapi giliran dipanggil jam 12 waktu azan yang sebenarnya santai wae. Nah gitu. Kadang-kadang kita tuh terpaku terhadap hal-hal yang memang di luar kendali kita, tetapi kewajiban kita tidak dipikirkan. Maka tugas mengajak umat itu adalah pekerjaan kita semua. Kenapa demikian? Karena Rasul mengajak umat, orang yang paling hebat di dunia, yang julukannya uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Bukan baik lagi lah, ini best of the best. Bahkan saya lupa nama pengarang bukunya, menempatkan daripada 100 orang terbaik di muka bumi sepanjang masa. Itu padahal yang ngarang kitabnya orang Yahudi, tapi mereka tempatkan namanya Muhammad Rasulullah, orang Arabi, orang Arab, itu dijadikan nomor 1 manusia terbaik. Kenapa disebut nomor 1 kata dia? Karena gak mungkin dia disebut terbaik sepanjang masa ya, ketika namanya itu sampai sekarang dikenang ya. Gak mungkin dia disebut apa maksudnya, gak mungkin dia disebut orang terbaik ya gitu, ketika ya namanya itu sampai sekarang itu masih dikenang terus sepanjang masa, padahal orangnya tidak ada. Tapi kecintaan kita, apa yang menyebabkan namanya terus dikenang ila yaumil qiyamah? Kejujurannya, kebaikannya, amal ibadahnya, tutur katanya, semua jadi suri tauladan atau contoh. Tapi manusia seterbaik itu pun Rasulullah SAW membutuhkan banyak peran orang. Apa? Ini bukan menunjukkan sisi lemahnya Rasulullah, tapi Allah menyuruh kita untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah. Bahasa orang hijrah mah li'i'la'i kalimatillah itu untuk menegakkan bendera dan agama Allah. Kalimatillah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Agama Allah itu semua bisa ambil bagian.
Maka kata Nabi SAW, ya, adalah yang disebut namanya para sahabat. Sahabat karakternya sama apa tidak? Tidak. Umurnya sama apa tidak? Tidak. Status ekonominya, status sosialnya sama apa tidak? Tidak. So, ada orang yang sosoknya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sesepuh, tempat bertanya, tempat meminta saran, pendapat Pak De lah kalau sekarang. Kesepuhan, karena hampir benar, hampir usianya. Rasul ketika Nabi Muhammad ketika diangkat jadi nabi teh, jadi rasul teh, pariki aya 45 apa ini? 42 tuh. Ketika usia 40 teh, apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq teh kurang lebih usianya 50 atau 60 tahun. Pak De lah, ngareneng dia persis. Gitu. Apa perannya? Tempat mengadukan keluh kesahnya Nabi. Kalau bahasa ini mah Pak De, gimana nih di masjid anak-anak susah, bercanda terus, berisik terus, atau ada program pembangunan, caranya gimana nih untuk meningkatkan. Oh, pasti yang kita tanya kesepuhan dulu, karena sesepuh mah jawabannya pasti bijak. Ada Sayyidina Umar, ini berbicara kita berjuang ya, li'ila'i kalimatillah. Baru nanti ke temanya, ada sebuah tema cuman 2 baris doang. Ada yang namanya sosok Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab itu ketika usianya hampir sama dengan Nabi, tapi lebih mudaan Sayyidina Umar usianya. Hampir sama dengan Nabi, bahasanya ya kalau Nabi usia 40 tahun, Sayyidina Umar mah 32, 33 gitu. Jauh berarti ya itu ya. Nah, gitu. Jawara sebelum masuk Islam, preman, tukang gulat segala macam. Apa peran Umar ketika mendampingi Rasulullah SAW untuk membentengi siapa-siapa saja yang ingin mengganggu Rasulullah, bahkan mengganggu siapa yang saat itu berani kepada Umar Ibnul Khattab. Bahasa kita mah aparat, Pak RT-nya yang amanah. Mana yang berani ganggu masjid, musola? Gitu, komandan, yang kayak gitu dah. Itu berarti peran kedua, kesepuhan ada, pihak keamanan, aparatur pemerintah dan lain-lain ada. Maka Umar Ibnul Khattab dijuluki Al-Faruq, yang bisa membedakan mana hak dan mana yang batil secara terang-terangan, Pak. Nabi Muhammad pun ketika Allah Subhanahu wa taala angkat jadi nabi, turunlah wahyu pertama. Lalu apa perintahnya? Ya, perintahnya menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi dulu. Pertama kata belum aman. Masuklah Umar, angkat pedang, mulai saat ini, gitu. Siapa yang mengganggu Muhammad dan agamanya, berhadapan dengan saya. Ngangkat pedang sampai digetok rumah Abu Jahal dan Abu Lahab, dedengkot Mekah pada saat itu. Kudu sampai seperti itu. Utsman Ibnul Affan, pengusaha, donatur, kaya raya, komplit Bang. Urusan pembangunan Masjid Madinah, sarana-sarana Islam di kota Makkah dan Madinah. Sebelum Abdurrahman Ibnul Auf, ya, Zaid bin Sabit menjadi pengusaha yang kayak gitu, Utsman bin Affan lah yang menjadi tolak punggung dari segi ekonomi. Berarti kudu aya donatur di kita teh ya. Iya, ini masalah semegah ini. Ya saya bukan flashback mungkin. Ya dulu mah gitu ya. Pertama saya kesini, mohon maaf belum ada cat Pak ini teh. Saya masuk teh belum ada yang sholat berjamaah. Lampu maghrib teh masih gelap. Saya iseng bae nyalain lampu, masuk plek. Datanglah Pak Wawan, datanglah Pak siapa tuh. Dulu mah Pak Agus dokter, ya. Ceplek, Mang, sholat, maaf ya lampunya saya nyalain, mau sholat nih. Iseng bae gitu. Yes, timbullah hasrat orang untuk membantu. Ya, donatur itu bukan nunggu kaya Pak, tapi nunggu mau sedekah teh. Gitu. Adalah donatur, bisa ngecat, bisa apa segala macam. Berarti kan pada ngambil peran.
Ada lagi yang namanya Ali ibnu Abi Thalib. Anak-anak santri. Santri yang kita ajarkan di sini. Pak Ustadz mengajarkan santri pagi, sore, siang, malam misalnya. Pagi alhamdulillah ada TK, siangnya mungkin kalau ada RA, sorenya TPA. Wah, bisa semuanya tuh. Nah, sosok Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas dan pemberani, sehingga punya julukan ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah orangnya, gudang apa itu? Kotaknya ilmu. Wa Ali babuha, dan kuncinya ada tuh di Ali, keponakan saya. Karena Ali itu anak mamang, paman. Jadi Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, punya adik Abdullah namanya Abi Thalib, paling bungsu. Abi Thalib itu paling bungsu. Ya, paling bungsu. Siapa bapaknya? Yaitu Abdul Muthalib. Model namanya Hamzah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah, terus Abi Thalib. Tete sadulur, sakulawarga, karena satu bapak. Jadi keponakan Ikrimah, anaknya Abu Jahal, berarti keponakan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi keponakan, teteh, mamang gitu nyebutnya. Nah, maka para jamaah rahimakumullah, jadi ketika ada keberhasilan dalam program kita, ya, ini berbicara gitu, maka tentunya saja kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kita akui atas diri kita. Karena Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, ya, agama bisa sampai ke pelosok dunia, mungkin sampai ke Asia, mungkin sampai ke Indonesia. Dan bahkan mitosnya coba digali-gali gitu. Indonesia pernah jadi Sundaland, yang mana negeri yang subur makmur gemahri pahlaw jinawi, sehingga ditutup sejarahnya karena tidak mau harga diri dan jati diri orang Indonesia bangkit menjadi orang gagah berani. Nah, apa itu teh? Berkah-berkah daripada kecerdasan utusan yang diutus oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Muhammad. Pasti dikirimkan ke semua pelosoknya, tapi sesuai dari zamannya. Karena kayak ini, Bilal bin Rabah diutusnya kemana? Ke Ethiopia. Bilal, kamu sudah bisa untuk berdakwah. Ada masanya kau menemaniku saat sholat, ada masanya kau menjadi muazin di Masjid Madinah ini. Tapi kau harus tunaikan kewajiban dakwah, berangkat ke Ethiopia, ke Afrika. Karena karakter Bilal, mohon maaf, hitam. Wah, ini orang yang menyampaikan dakwahnya sesuai dengan agama dan sukunya pasti gampang diterima. Ya, mohon maaf, kayak orang Jawa dakwah di Jawa, ya gampang dimengerti, bahasanya pasti enak. Orang Sunda dakwah di Sunda gampang dimengerti gitu. Ada lagi yang diutus, Salman Al-Farisi, balik, udah jadi sahabat Nabi Muhammad SAW, kembali ke daerahnya yang namanya Persia. Paris itu bukan Paris Prancis, tapi Al-Faris itu Persia yang sekarang menjadi Iran. Persia itu kembali, Pak, orang-orang yang sudah dibentuk oleh Nabi SAW kembali ke daerahnya untuk menyampaikan dakwah risalah. Tujuannya apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi, menegakkan agama Allah. Kita apa tugasnya? Nah, berarti Pak Riki sebagai DKM mempunyai manajemen yang bagus tentang bagaimana caranya memakmurkan mushola. Pak Dek sebagai orang tua mempunyai kebijakan-kebijakan merangkul masyarakat, dan sebagai Pak Ustadz Didi sebagai Ustadz dan Kiai mengamalkan ilmu-ilmunya. Nah gitu, makalah masuk sarana prasana itu jadi seimbang. Ya, begitupun saya yang memang mungkin dari dulu notabene dibentuk, ya, dari kecil hidup di lingkungan santri. Karena bapak saya punya santri, masuk SMP juga bareng santri, SMA-nya pun juga. Setelah SMP mungkin orang mah masuk SMA, saya mah hidup lagi sama santri. Berarti balik ke masyarakat itu harus mencerminkan jiwa-jiwa santri. Berarti saya ngambil perannya dari segi ilmu, misalnya menyampaikan ibadah, menyampaikan Al-Quran. Karena
Orang-orang nih, masih ke tema nih. Orang-orang yang dia bisa membagi hidupnya sesuai dengan profesinya, kata Allah Subhanahu wa taala, eta teh sudah menjadi orang-orang yang disebut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya gini, orang yang kaya dakwah sampaikan syiar Islam itu dengan hartanya. Mana? Bangun musola, bantu musola, perhatikan fakir miskin. Karena dakwah bil hal itu sangat sulit sekali. Bil hal, bil mal, bil ilmi, dakwah tidak. Bil hal, tingkah kita. Pak DKM contoh Pak Ustadz. Bil ilmi Pak Ustadz berarti. Bil mal, orang kaya yang mau sedekah dan dermawan. Nah, Pak Ustadz bisa menyampaikan atau membagi waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya. Eta teh orang-orang yang disebut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menghalangi dirinya dengan Allah dengan status itu. Mana kata Allah Subhanahu wa taala? Ini surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Yang memang ini ayat kalau di dalam tafsir Sawi penjelasannya teh kayak misalkan ayatnya 1 sampai 10. Tapi dijelaskannya teh urutannya dari ayat 10 dulu ke ayat 1. Kehebatnya Al-Qur'an gitu. Kayak bermain majaz bahasa kita Indonesia, majaz naon meureun yang dibalik-balik kalimatnya. Seperti ada surah Al-Insyirah. Ayat 1 sampai mohon maaf 8 apa berapa Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak tuh. Kalau tidak salah 8 ya kan? Itu kalau dilihat kita tafsir Sawi, tafsirnya menjelaskan ulama itu, ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang faida parobta pangsob wa ila rabbika fargob. Faida parobta, maka jika kamu selesai pangsob maka segeralah kembali wa ila rabbika fargob, dan kepada Allah itu kita harus memohon ngadeheus gitulah. Nah, jadi kesono teh alam nasrah laka sadrak wa wadona angka, tahukah kamu ya? Alam bukankah ya? Nasrah laka sadrak, bukankah aku telah membuka dadamu? Ya, artinya mohon maaf saya lupa. Intinya gitu. Ujung-ujungnya apa? Hikmah dari itu yaitu ada di ayat terakhir. Begitupun ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa darul bait. Ya, maka bergegaslah ila zikrillah, kepada perintah au zikrillah teh bergegaslah segera mengingat Allah di situ. Artinya kita harus sadar diri bahwa oh ini waktu sholat. Wadarul baik, dan tinggalkan aktivitas duniamu. Ini secara makna hikmah ya. Ambil kepada makna kesimpulan aja. Yang padahal makna secara lugawinya wadarul baik, tinggalkan barang daganganmu. Bahasa gini mah gini. Ada orang yang dagang di sekitaran masjid. Ini memang asbabun nuzulnya gitu. Orang dagang di sekitaran Masjid Madinah dagang. Padahal di Masjid Madinah teh sudah azan dia mah masih ramai yo gamis serban gitu. Dagang dia mah. Sampai Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nunjuk kepada orang itu. Wadarul baik, tinggalkan ini waktu Jumat sudah. Gitu. Dalikum khairul lakum. Nah, itu yang tersebut. Itu adalah pekerjaan yang demikian. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik daripada ya, lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengetahui hikmah yang ada di situ. Tapi ada ayat setelahnya yang secara makna dalam tafsir itu jadi ayat sebelum tadi. Mana? Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Apabila engkau telah melaksanakan sholat, fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah fadlillah tuh
Fadlilah itu padol Allah, karunia Allah. Mana karunia Allah? Rizki, kesehatan, umur panjang, jodoh. Pokoknya urusan-urusan itu tetap karunia, Pak. Kesehatan akan kita rasakan ketika sakit. Rizki akan kita rasakan ketika tiada. Oh iya ya, berharga 2.000 teh. Ketika tidak punya apa? Kesehatan, sakit kepala berharga geningan. Iya. Saat nyut, padahal kalau nggak sakit kepala mah malam ini teh Persib main teh, wah misalkan gitu, pengennya nonton nobar di pos teh gitu. Nah, wabtagu min fadlillah wazkurullaha kasiron. Ketika melaksanakan dua hal tadi, sholat dan mencari padol Allah, kasiron la'allakum tuflihun, kalian dibarengi dengan zikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kalian itu dijadikan orang-orang yang berbahagia, kata Allah. Berarti kuncinya apa, Pak? Waktu sholat kita laksanakan sholat, waktu ngaji kita laksanakan ngaji, waktu usaha ikhtiar bekerja kita laksanakan kerja. Maka timbullah fatwa Al-Imam Ghazali, kata-kata mutiaranya, orang yang terbaik di hadapan Allah yaitu orang yang dia bisa membagi waktunya. Sekecil apapun dia bisa bagi waktu. Waktu kerja ya kerja, waktu sholat ibadah ibadah. Maka kadang-kadang kita menempatkan, mohon maaf, ibadah itu sisa daripada bekerja. Mohon maaf ini mah yang bahasa kasarnya mah orang Solo bojong nangka, yang masih hidup dalam korporasi, kalian dikasih waktu untuk sholat dan makan berapa menit? Untuk makan siang dan sholat, sok coba. Cuman dari jam 11:30 itu paling bagus, sampai jam 1 kita sudah tank lagi, harus masuk bekerja lagi. Sedangkan kerja kita dari pagi start jam 7 sampai jam 11:30 berapa jam? Kurang lebih berarti 5 jam lah ya. 5,5 jam kita bekerja. 6 jam, perbandingannya 6 jam bekerja, 1 jam ibadah. Lanjut lagi kita bekerja dari jam 1 sampai istirahat asar. Proyek belum selesai, mah tadi telepon terus lagi di musola aja. Bang, gimana ini? Laporan belum dikirim-kirim. Barang sudah datang, apa segala macam. Ya masih di musola. Kopi seruput belum, masih panas. Udah berangkat lagi. Padahal itu adalah salah satu kewajiban kita, menikmati hidup dengan segelas kopi kan gitu. Rokok baru sesenti bahasanya. Gitu. Maghrib kadang-kadang sampai ada lembur. Coba bapak-bapak ibadah mau gak lembur? Gitu. Kita ibadah kalau bahasa lembur, kadang-kadang punya pikiran la ikraha fiddin, Pak Ustaz. Tidak ada paksaan dalam ibadah. Iyalah. Dalam ibadah mah tidak ada paksaan bahasanya. Bekerja dipaksa sama bos, mau baik. Nah, itulah orang-orang yang tuflihun itu kan bahagia. Berarti sebaliknya daripada bahagia orang-orang yang rugi. Maka jelas ada surahnya Al-Asr. Sampai tahu waktu itu berharga. Wal asri, saya terhadap surat dari kemarin keluar terus, mohon maaf. Jadi kayak marah-marah gitu ngomongnya ya. Kalau pelan nggak ada soal. Wal asr, demi masa. Nah, innal insana lafi khusrin. Sungguh orang-orang itu banyak sekali berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Oke, iman sudah ada dalam diri kita. Wa amilus solihat, artinya iman dan amal soleh Pak, kita bisa membagi waktu kita mana yang berkaitan dengan iman, yaitu ibadah, sholat, zakat, puasa dan lain-lain, sedekah, berbuat baik dan lain-lain. Wa amilus solihat, dan bekerja pada waktunya. Jangan sampai ya waktu sholat terhalang dengan pekerjaan. Bahkan ulama nih, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan juga buat kita. Ulama Syekh atau Ilah As-Sakandari, Pak Ustadz punten saya ngutip kitab hikam seetik.
Senior dia, beliau lebih senior daripada saya dia. Saya dulu pernah sorogan waktu pasaran. Nah, kitab hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya begitupun sebaliknya Pak, jangan sampai waktu ibadah terhalang sama waktu kerja terhalang sama ibadah. Artinya apa? Kita harus bisa membagi waktu kita. Mana coba? Waktu ibadah sampai terhalang waktu kerja. Punten saya buka ininya. Kalau ibadah kita terhalang oleh waktu kerja, ataupun sebaliknya, alfalanatku ya, wala taslih alfalanatku, tidak akan kuat urusan dunia. Di sini ada kalimat yang dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Pak Ustadz wal maqalatur rabi'ah, kalau salah nanti koreksi di rumah. WA saya, salah mang gitu, dia tak. Izzu dunya bil mal. Ya, kita kembali sedikit. Izzu dunya bil mal. Apa itu? Buatlah hebat duniamu itu, urusan dunia itu bil mal, dengan harta. Wa izzul akhirati bil amali sholih. Ini kalimat sebelumnya gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan. Dan buatlah hebat agamamu itu dengan urusan amal soleh, berbuat baik dan lain-lain. Falanatku, sungguh tidak akan kuat umur dunia, urusan apa umur dunia, yaitu urusan dunia, wala taslihu, dan tidak akan selesai Pak urusan dunia deh, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Nah, yang kedua sebaliknya, wala tataku, dan tidak akan kuat apa umurul akhirati, yaitu perkara akhirat, wala taslihu, dan tidak akan selesai urusan akhirat illa bil a'mali sholih, kecuali dengan pekerjaan yang soleh. Artinya apa? Kita ketika yang dibutuhkan hari ini adalah makan, jangan hanya sholat duha meminta, ya Allah teh nggak sayang apa sama saya? Saya teh tahajud dilaksanakan dari jam 1 sampai ketemu subuh. Istirahat cuman sebentar doang, habis itu sholat duha dari pagi sampai jam 12. Habis itu habis duhur. Setelah sholat duhur saya ngaji sampai asar. Habis asar saya jalan-jalan sama istri. Kapan waktu bekerjanya? Sedangkan yang dibutuhkan adalah urusan dunia. Jadi itu berarti ibadah yang menghalangi urusan dunia. Begitupun sebaliknya, ya, urusan akhirat tidak akan selesai kecuali dengan amal soleh. Mana di sini tafsirnya? Salah satu amal soleh itu adalah ilmu. Ya, bapak-bapak katungkul ya dengan urusan dunia, katungkul itu ya terfokus, fokusnya tapi meninggalkan hal yang lain. Kerja mah kerja, sholat nanti aja gampang bisa dicangkok, duhur sama asar. Mana sholat yang dicangkok duhur sama asar? Sholat duhurnya jam 3 lebih 10, sedangkan waktu asar teh jam 3 lebih 12. Teh apa bedanya dengan sholat dicangkok, dirapel Pak? Jamak bukan, kosor bukan Pak. Jadinya pekerjaan kita itu kadang-kadang kalau proyek lagi sibuk nanggung ntar dah. Jam berapa? Jam 2. Jam berapa? Setengah 3. Sedangkan dari kantor ke musyawarah jauh. Belum ketemu di jalan, orang sebat dulu Bang. Sebat dulu jadinya kan. Coba kita kadang-kadang sambil nunggu antrian wudhu di kamar mandi, apalagi mohon maaf mau pup gitu. Di luar tuh pasti dan nongkrong dulu ngobrol ya. Kadang-kadang gitu. Akhirnya waktu sholat terhimpit dengan urusan itu. Sedangkan urusan akhirat itu tidak akan bisa selesai kecuali dengan amal-amalan ibadah. Mana Pak urusan akhirat yang tidak akan selesai? Kita nanti tidak akan dapat bahagia di akhirat. Ketika kita sholat pun kadang-kadang mau, kadang tidak.
Salat kita tidak akan bagus ketika kita hadir di majelis taklim teh hanya sisa waktu kerja saja. Itu pun kalau tidak capek. Maka kalau di sono Pak, di sono mudah-mudahan nggak beda gitu. Ketika diajak ngaji di waktu jam kerja, maksudnya di hari kerja. Lalu Pak Ustadz, pan ngantor dari Senin sampai Jumat teh, sok atuh. Ada lagi pengajian Sabtu pagi. Pak Ustadz, Sabtu pagi teh saya bantu-bantu istri, beres-beres di rumah, naon we lah. Gantian atuh yang masak teh katanya masa istri malulu. Oke. Minggu diajak lagi ngaji, waktunya jalan-jalan Pak Ustadz. Allah pan waktu ngaji teh kalau gitu mah. Yo yang di rumah yo. Gitu. Kalau kita berpikir mau ngaji, nunggu sempat waktu, kapan kita sempat waktunya? Tidak ada. Senin sampai Jumat ngantor, berangkat gelap, pulang gelap. Hari Sabtu korpe di rumah, beres-beres segala macam. Mas, pipa udah bocor dari kemarin. Ini disumpal pakai kain apa meren? Ganti. Sabtu kan ada pasti kita ngerjainnya. Oh, hari Minggu anak minta jalan-jalan segala, istri minta ke Atohir Kodomoro. Pulang duhur kadang asar. Itu sebagus-bagusnya. Kalau jalan-jalannya ke puncak seharian, paliknya malam tei. Senin udah ngantor lagi. Nggak ada waktu Pak kita buat ibadah. Kalau kita tidak bisa membagi waktu, maka urusan akhirat tidak akan selesai kecuali dengan urusan akhirat lagi. Kebahagiaan kita nanti di akhirat, kita akan selamat di alam kubur, kita akan selamat di padang mahsyar, kita akan selamat melewati Shiratal Mustaqim ketika amal-amalan akhirat kita diperhatikan. Yo, kebahagiaan di dunia tidak akan tertutupi hanya urusan akhirat saja. Dengan urusan akhirat, ya kayak tadi orang mah pagi-pagi udah kemana-kemana, udah bawa golok, bawa parang segala macam. Ada yang bawa pulpen ngantor, bawa golok, bawa parang ke sawah kan, nah, bawa cangkul segala gitu. Dia mah di rumah, bae Allahumma inna duha wal bahabah wal jama. Mending bener wal jamaludin jadinya. Salah deh, minta rezeki yang tidak diduga-duga, bekerja tidak. Maka apa kata Syekh Imam Athaillah dalam kitabnya Kitab Al-Hikam? Kayak bisa salah nyampaikan, soalnya live streaming. Jangan dibully ya abang-abang. Iradatu tajrid. Nah, iradatu katajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini mudah-mudahan kalau sesuai ya. Keinginan kita untuk tajrid Pak, kita tuh pengen khusus wa ibadah. Padahal potensi kita teh masih muda. Bukan saya ini mah. Saya Pak Ustadz tuh, si muda, Pak Riki, Pak Ketua. Pak mah tenang, ntar ada pasirnya di sini satu lagi. Gitu. Ya. Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi niat pengen ibadah oleh kita teh. Tapi menghilangkan kerja, menghilangkan ikhtiar. Padahal Allah menempatkan dirinya itu masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Ya, pada asbab atau usaha lain, hal itu termasuk nih pekerjaan yang kita laksanakan itu ibadah wajib ibadah. Beda kalau santri mah ya, santri memang diolah untuk itu. Pagi sholat duha, mohon maaf bangun jam 4, bangun jam setengah 4, wudu, sholat duha segala macam, mandi, persiapan sholat subuh, habis itu sholat subuh tadarusan, waqiah, tabarok, ar-rahman. Sampai jam 6 eta tepat 3 surat habis salat subuh. Lalu ditutup dengan rotib al-atos. Kalau di saya ya, sama tuh di Kang Didi karena guru saya dan guru Kang Didi ada kakak. Nah, guru saya, kakaknya gurunya Kang Didi. Gitu. Nah, sampai jam 6 sampai jam 7 mana bersih-bersih, piket segala macam. Jam 7 persiapan ngaji sampai jam 11. Ya, sampai jam 10 baru kita masak nasi segala macam, istirahat jam 12, bangun jam 1 ngaji lagi. Jam 4 asar ngaji waqiah lagi sampai maghrib tadarus lagi, isya terus kayak gitu. Ada usaha apa tidak?
Nyari duit apa tidak? Enggak, karena makomnya memang harus seperti itu. Dunia kita yang sudah hidup bermasyarakat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika menempatkan diri kita kayak gitu, masih muda, banyak potensi untuk mengembangkan diri, dan memang kita tuh satu, bukan anak sultan, bukan anak orang kaya ya, tapi menempatkan di rumah jeng di rumah. Gitu kan. Misalnya tate kata Allah Subhanahu wa taala, itu tuh adalah termasuk syahwat yang tersembunyi. Mana syahwat yang tersembunyi teh? Secara makna mendalam di dalam sarah hikam, bahasanya pengen kepuji Allah dia mah. Ria tapi sama Allah riaknya. Ya kalau kata orang Sunda mah yang kepuji we teh gitu. Ibadah aja ibadah, gawe mah kudu atuh gitu. Kerja mah harus, ikhtiar mah harus. Nah, mana yang harusnya dia menempatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dipenuhi kesibukannya itu, nah Kang Didi termasuk nih. Yang pagi ngajar, sore ngajar, siang ngajar, malam dia sampai ngajar. Dia berarti memang dikhususkan untuk jalan itu. Kalau dia sampai bekerja keluar daripada ngajar, santrinya tertinggal. Itu berlawanan. Mana? Nah kalimatnya nih. Iradatukal asbab ma'al iqamatillah. Sebaliknya, keinginan kita hanya untuk keinginan kita untuk melakukan ikhtiar, usaha, masih mikirin aduh bisnis apa lagi ya, padahal ngajar tuh udah banyak, padahal kita tuh usia tuh sudah tidak lagi muda Pak De, mikirin bisnis naon deui ya, aduh jadi biong tanah kagak mungkin, nggak ada track record. Misalnya jualan mobil belum ada channel dan linknya misalkan, mikirnya masa jualan gado-gado, gitu. Bukan maksud menyepelekan gado-gadonya. Sampai kita tuh memikirkan sebab-sebab dari mana lagi ya, sebab yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Padahal kata Allah tuh sudah menempatkan kita pada kedudukan tajrid. Artinya apa? Waktunya kita teh harus fokus hanya kepada Allah saja. Hal itu berarti kemerosotan iman kita. Mohon maaf, karena ini mah sudah akrabanya Pak Pade gitu. Jadi Pade yang menjadikan contoh. Maksudnya gini, kalau Pak De sudah pensiun kayak gini, masih mikirin, wah berangkat sana berangkat sini, sehingga sholatnya di mana we, kadang di pom bensin sholatnya. Ngejar urusan yang mau beli tanah yang kagak jadi-jadi teh gitu. Ngejar urusan yang mau beli kambing atau mau beli sapi karena sekarang mau musim kurban misalnya. Jadi biong sapi, biong itulah segala macam. Atau ngejar-ngejar hal-hal yang memang bikin capek dan mengurangi kualitas ibadah. Maka itu tuh adalah kemerosotan iman. Karena Pak, benar, memang program pemerintah namanya kerja kita di pemerintah, contohnya lah PNS atau yang terikat dengan perusahaan-perusahaan resmi yang memang jelas ada masa pensiun tuh, itu tuh untuk menempatkan diri kita bahwa kita tuh sudah waktunya kembali ke jalan Allah. Barangkali dalam masa kerja kita Pak, ada yang kayak tadi sholat duhur dirapel sama asar gitu, asal dirapel sama maghrib saya jadi kagok. Kadang-kadang 3 dirapel, maghrib sama asar sama isya. Cobalah kumaha teh, karena ngerasa pulang jauh, akhirnya asarnya jadi 5:30. Panan kita mau sebatang keluar, tiba-tiba dan maghrib, Allahu Akbar, baru aja sholat asar. Ya iya lu sholat asarnya 5:30 gue masih. Gitu. Habis itu karena mikir pulang jauh, sholat isyanya dijamah sama maghrib. Sok, gimana ibadah kita? Pak, mau tertib apa tidak? Gitu. Ya, barangkali saat-saat bekerja ada perbuatan-perbuatan kita yang seperti itu. Saat-saat usaha bisnis ada kecurangan apa segala macam. Nah, di waktu yang sudah ditentukan sama Allah dan sama pemerintah, waktunya kita pensiun teh, Pade udah antang we pada manges. Ibadah we. Itu mau ngapain lagi, pensiunan masih banyak kan sisanya.
Ya gitu. Pensiunan pensiun nanti kan jaminannya 2 tahun hidupnya kalau tidak salah. Biaya makan 2 tahun 3 tahun ke depan teh sudah ditanggung pensiun. Yang resmi mah yang bagus. Ya contoh ginilah, makanan kita anggaplah 100.000 sehari tarik lempangnya gitu. Kalau hidup kita sebulan berarti kan ada 365 hari. Berarti jadinya berapa? Kalau dikali 100.000 365 jutanya gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Sok yang kerja berpuluh-puluh tahun, 20 tahun di sini nggak pindah-pindah kerja. Yang memperhatikan mah ya pasti kadang-kadang ya di sono gitu, dengar-dengar rekan-rekan saya dia udah kerja 15 tahun di Aqua Cicadas gitu. Pensiunannya itu ngasihnya berapa? 150 apa 200 gitu. Gede, saya bilang hebat ngabdi udah berapa? 20 tahun ngabdinya. Gitu. Ya cerita gitu, dia cerita. Oh, saya bilang enak berarti kamu mau waktunya tinggal kipas-kipas ibadah atau 200 juta gitu. Kalau hanya berpikir untuk hidup makan, itu aja gitu kan. Hanya untuk biaya hidup dan makan. Maka jemaah rahimakumullah, ya, kayak tadi contohnya sudah ditempatkan oleh Allah dan program di pemerintah kita bahwa ada masa pensiun. Eta teh Pak dikaji sama ulama mah karena disitulah saatnya kita kembali kepada Allah daripada kelalaian dan kehilapan kita. Saat kita mengejar-ngejar dunia, gimana nggak dikejar Pak? Berangkat gelap, pulang gelap. Kadang ketemu anak mau berangkat kerja, anak masih tidur. Mau datang ke rumah, anak sudah tidur. Ayo, gimana anak tidak rindu sama bapaknya? Ketemu sehari sekali, sangat susah. Nah, itu adalah suatu kehilapan kita. Maka begitupun para ustadz, para kiai. Nah, ini tafsirnya gitu. Bagi kiai ustadz yang memang pagi ngajar, siang ngajar privat, kayak saya gitu ya, mohon maaf gitu. Ini mah tahadus binikmah, berbicara kebahagiaan sesama kita gitu. Yang pagi sudah mulai start ngajar privatnya dari jam 8 sama istri atau berdua sampai jam 12. Jam 12 lanjut lagi sampai asar, ada terus privat. Ya, dari asar ngajar TPA sampai maghrib sampai isya ngajar di masjid juga. Pulang ke rumah masih nyambut yang privat sampai jam 9. Kalau saya nyari kerja ke tempat lain, berarti itu yang disebut jihad fisabilillah kita dengan mengajarkan ilmu, berarti itu adalah suatu kemerosotan iman saya. Misalkan saya sampai nyari bisnis apa yang tadi kagak jelas saya gitu, nutup para ruguh, jualan bekicot segala macam gitu. Berarti itu adalah suatu kemerosotan. Mana yang bagus? Ya itu tadi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang orangnya wali bukan, orang kaya kata Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bukan, kaya Elon Musk dan segala macam bukan. Mana? Laksanakanlah tadi perintah Allah. Fa idza qudiyati sholatu fangtasib. Itu nya sarjan kan sih? Encan ya? Fa idza, berarti masih ngegas gitu, belum ajan mah. Aman ya? Soalnya belum bunyi HP saya. Fa idza qudiyati sholatu, maka jika engkau setelah selesai melaksanakan sholat, ini bagi kita kaum mendang-mending yang ya sholatnya hanya sebatas menunaikan kewajiban, rezeki juga hanya sebatas cukup. Pangtasiru fil ardi, jika engkau selesai laksanakan sholat, maka pangtasiru fil ardi, jung bertebaranlah di muka bumi. Yang jualan sarapan pagi, laksanakan kegiatannya. Berarti harus kita mulai persiapkannya, masak meren dari habis sholat subuh segala macam supaya jam 7 sudah bisa nongkrong. Yang berangkat bekerja dari sini ke Tanah Abang, orang pas pampres maksudnya, mumpung nggak ada gitu, makanya saya sebutin. Gitu, laksanakan tugasnya. Apa? Ini patokannya setelah laksanakan sholat subuh. Ya, setelah kita laksanakan sholat, maka bertebaranlah. Itu juga anjuran bagi orang-orang jangan suka tidur pagi. Habis sholatnya ngapain deh gitu. Laksanakan hal-hal positif. Kalau yang sudah pensiun, apa ada olahraga biar tulangnya tetap
baca-baca buku, baca Quran, habis siangan dikit jam 7-8 ngoretnya Pak ya. Nambah ngurus pot bunga, cekrek. Jam 9 barulah sholat duha. Yang bekerja, laksanakan kerjanya. Kalau memang kantor sudah menunjuk jam kerja kita harus berarti jam 8 sudah ada di kantor. Sedangkan waktu jarak tempuh bekerja dari sini ke Tanjung Priuk 2 jam. Berarti kita harus berangkat jam 5 setidaknya. Itu supaya jam 7 bisa nyampe ke sono. Supaya bisa sebat sama segelas dulu. Udah pusing atuh Pak, datang parkiran motor sudah bel masuk kerja. Oh, udah hiruk pikuk di jalan kayak apa? Langsung datang ke kantor segudang tugas yang harus diselesaikan misalnya. Coba kalau santai dulu mau dilepaskan asap-asap emosional teh dengan asap rokok dan segelas kopi. Ini mas saya ngalamin maksudnya gitu. Saya ngalamin di Pas Pampres dengan segitu banyak kegiatannya gitu. Pagi-pagi harus olahraga, siangan dikit kerja bakti, ya, siangan dikit saya harus ngajar privat, apa segala macam gitu. Kalau kita tidak persiapkan diri kita, maka kita tidak bisa menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah. Maka kalau kita laksanakan satu daripada yang dua tadi, ibadah dan bekerja itu hanya mengunggulkan salah satunya, misalnya sholat baik terus. Ini berbicara kita manusia biasa ya, bukan wali, bukan nabi, juga bukan kiai yang memang kesibukannya hanya mengajar dan ibadah. Maka kata Syekh Imam atau Ilah, urusan duniamu akan tertinggal jauh daripada orang-orang yang bisa melaksanakan yang tadi. Begitupun sebaliknya, ketika kita hanya laksanakan satu aja, bekerja, hidup tadi abdikan untuk kerja dan dunia. Karena banyaknya cita-cita dan kemauan, beres rumah pengen mobil, gitu saya bener pada ngalamin ya. Udah dapat rumah mikir gimana ya caranya supaya kebeli mobil, gitu aja terus. Motor udah gini hayang ganti, aduh, pusing kan? Akhirnya kita fokus bekerja, ibadah tertinggal. Apabila orang yang hanya fokus terhadap urusan dunianya, akhiratnya dia akan tertinggal jauh. Bahasa kasar anak muda sekarang mah, orang mah sudah nyampe ke surga, kita masih berjuang di siratal mustaqim gini. Karena banyaknya perhitungan amal-amal kita di dunia. Maka jamaah hadirin rahimakumullah, orang yang terbaik adalah orang-orang yang bisa dia mengatur dirinya, mengatur waktunya, kapan bekerja, kapan ngaji, kapan waktu dengan keluarga, kapan juga dengan ibadah. Maka itu harus dibarengi dengan 3 hal: doa, ikhtiar, tawakal. Doa sebagai bentuk penghambaan kita, bahwa kita butuh sama Allah, diraihnya dengan doa. Pagi-pagi teh doakan Pak, kalau di dalam doa sholat waqiah nih, Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, ya, yang sudah hafal alhamdulillah, yang mau mengamalkan direkam nih, nanti tinggal potong aja videonya sedikit. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah, semoga engkau cukupkan hidupku bihalalika dengan hal-hal yang halal, rizki yang halal. An haramika, meninggalkan rizki yang haram. Berarti kita tuh sudah minta dijauhkan daripada rizki-rizki yang haram teh, yang riba-riba, yang agak-agak urusannya inilah gitu. Allahumma qfini bihalikan haramika wa bi ta'atika an maksiatika. Semoga engkau jadikan dalam hidupku itu ketaatan terus. Ya, ibadah itu dasarnya taat. Taat itu tunduk dan patuh kepada Allah. Udah itu aja. Jangan mikir pengen kaya ibadah mah. Ibadah itu adalah suatu penghambaan kita kepada Allah. Ya, an maksiatika, meninggalkan maksiatku kepada engkau. Berarti sudah minta kita pagi-pagi teh Pak, supaya kita rajin ibadah dan menjauhi maksiat. Eta teh doa. Ikhtiar, jalankan sesuai pinta yang tadi. Minta rezeki yang halal teh jalannya mana? Berarti kalau dagang yang benar, timbangannya yang benar,
Jadi kita bekerja amanah dengan pekerjaan kita. Dititipin jabatan harus amanah dengan jabatannya. Dititipin pangkat amanah dengan pangkatnya. Tawakal, pasrahkan doa tadi dan ikhtiar tadi dengan tawakal itu. Karena tidak ada keberhasilan selain daripada pertolongan Allah. Tidak ada mara bahaya itu dalam pekerjaan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita berdoa dan bekerja, urusan hasil hanyalah Allah yang tahu. Pasrah karena Allah akan menilai jika seseorang bekerjanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Allah, sesuai dengan prosedur perusahaan, maka akan mendapatkan keberhasilan. Jamaah dan rahimakumullah. Nah, udah ajan sekarang, baru saya berhenti insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan kesabaran. Karena jihad fisabilillah semuanya kita harus ambil bagian, ya. Karena nanti akan ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kamu dengan cara apa menegakkan agama Allah supaya kita punya hujah. Hujah itu alasan. Ya. Saya dengan cara, kata Pak Detama, saya dengan cara ngajak tetangga berjamaah ke masjid, itu sudah jadi hujah. DKM menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana, itu adalah hujah. Saya menyampaikan ilmu agama, itu adalah hujah. Mudah-mudahan istiqomah sesuai dengan profesinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.